lagi dengan Bu Maria di sini. Sungguh senang sekali ya kita bertemu lagi di sekolah minggu pagi hari ini. Walaupun kita tidak bisa tatap muka kayak kemarin, tapi tidak apa-apa ya. Kita tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Kita harus tetap bersuka cita ya. Anak-anak yang di rumah, ayo. Ajak mama papa ikut sekolah minggu bersama-sama biar rame. Ada siapa lagi? Ada kakak diajak. Ada nenek diajak, semuanya diajak sekolah minggu ya, biar kita bisa bersama-sama memuji nama Tuhan. Ya, sudah siap semuanya memuji nama Tuhan? Oke, Bu Maria sudah lihat kelihatannya pada semangat ini. Ayo semuanya bangkit berdiri, ayo bangun, bangkit berdiri. Ya, kita mau pujikan kalau kau suka hati tepuk tangan. Ya, kita lakukan ya bersama-sama ya. Oke, semuanya bangkit berdiri ya. Yo, semuanya semangat ya, muji nama Tuhan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, katakan amin. Amin. Kalau kau suka hati, katakan amin. Amin. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, katakan amin. Amin. Ya, sudah semangat? Sekarang kita buka sekolah minggu pada pagi hari ini dengan berdoa. Ayo, mari kita lipat tangan, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau mengumpulkan kami di sekolah minggu online ini untuk memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk beribadah dengan kesungguhan hati kami karena Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, kelihatannya sudah pada semangat. Sekarang kalau sekolah minggu kita harus membuka Alkitab. Ya, sudah siap Alkitabnya? Oke, karena kita nanti akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Anik. Nah, semuanya sudah siap toh? Karena firman Tuhan itu selalu kita rindukan ya. Nah, semuanya sudah siap, buka Alkitabnya. Kita mau pujikan dulu. Pujianku buka Alkitab, lalu ku baca. Wah, biar semangat dalam mendengarkan firman Tuhan. Biar enggak ngantuk kalau mendengarkan firman Tuhan. Ya, tetap berdiri loh ya, tetap berdiri ya. Yo, mari kita pujikan bersama-sama. Ku buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, oh. Yo, kita ulangi lagi ya. Ku buka Alkitab ya. Siap. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek. Firman Tuhan ada di hidupku, ada di langkahku, ada di jiwaku, dan terus bertumbuh,
sirami jiwaku, berbuah, 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 oh. Ya, mari Bu Ani, kita anak-anak sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik siap ya untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Nanti kita sebelumnya akan membaca Alkitab dan akan kita dahului dengan berdoa. Bu Ani akan pimpin dalam doa, nanti anak-anak yang di rumah bisa menirukan doa Bu Ani. Oke? Kita berdoa sekarang, lipat tangan, tutup mata, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu hari ini yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Anak-anak-Mu yang mengikuti sekolah minggu secara online akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Berkati masing-masing Tuhan, berkati hati mereka, sirami dengan kuasa-Mu, agar boleh bersama-sama mempelajari firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkati Tuhan, awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak yang di rumah, Bu Ani sudah pegang Alkitab. Ayo, yang di rumah segera ambil Alkitabnya, yang belum pegang. Bisa diambil dulu, atau kalau tidak pakai buku Alkitab seperti ini, bisa buka HP. Semua pasti punya HP yang ada aplikasi Alkitabnya, bisa dibuka. Kita bersama-sama membuka dari Lukas 4. Lukas 4 kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Bagi anak-anak yang belum bisa membaca, bisa membantu, bisa minta bantuan mamah, papah, atau kakak. Siap ya? Bu Ani akan bacakan. Percobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintah malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya,
supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawab, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, terpujilah Tuhan, haleluya. Nah, anak-anak yang di rumah, Bu Ani ada pertanyaan. Bu Ani bawa uang. Semuanya tahu ya, ini uang ya. Bu Ani bawa 2 uang. Yang satu, uang berapa? Anak-anak tahu? Uang 2.000. Yang satu lagi, yang warnanya ungu, pasti bisa tahu ini uang nilainya berapa? Uang 10.000. Kalau Bu Ani tanya kepada anak-anak sekarang, kalau anak-anak disuruh untuk jajan, pilih uang yang mana, ayo? Kalau Bu Ani nyuruh anak-anak pilih untuk beli jajan, anak-anak mau pilih uang yang mana? Pilih uang yang 2.000 atau mau pilih uang yang 10.000? Bu Ani bisa tebak, anak-anak pasti pilih uang yang 10.000. Karena dengan uang 2.000 hanya bisa beli permen. Tetapi kalau uang 10.000 bisa beli es krim. Nah, sekarang Bu Ani bertanya, pertanyaannya dibalik. Kalau anak-anak di rumah nih, di kantongnya ada uang 10.000 dan ada uang 2.000. Misalnya di kantong anak-anak, kantong sebelah kiri isinya uang 10.000, kantong sebelah kanan uang 2.000. Sekarang Bu Ani tanya, kalau Bu Ani minta anak-anak memberikan persembahan, ayo. Ini anak-anak punya uang 10.000 dan punya uang 2.000. Kemudian Bu Ani tanya, ayo, uang mana yang akan digunakan untuk persembahan? Anak-anak pilih yang mana? Pilih yang 2.000 atau pilih yang 10.000? Bu Ani berharapnya anak-anak yang dipilih adalah uang yang 10.000. Karena untuk Tuhan kita harus selalu memberikan yang terbaik. Nah, anak-anak di dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak semua pasti diberi kesempatan untuk bisa memilih. Contohnya, selain tadi memilih uang, contohnya lagi, misalnya anak-anak akan diajak pergi ke gereja. Besok kalau gerejanya sudah diizinkan tatap muka, kalau virus coronanya sudah hilang, sudah aman, kemudian anak-anak akan ditanya oleh mama atau papa, kamu pengen pakai baju warna apa? Anak-anak bisa memilih, yang suka merah bisa memilih merah, suka biru boleh memilih biru, atau yang suka hitam atau coklat boleh memilih. Atau untuk anak-anak yang cowok misalnya, mau diajak pergi, kamu pilih yang mana? Pilih celana panjang atau pilih celana pendek? Yang perempuan, untuk dandannya misalnya, diminta untuk memilih rambutnya mau dikucir 1 atau dikucir 2. Itu adalah contoh-contoh kalau anak-anak diharuskan untuk memilih yang sederhana. Nah, hari ini, bacaan kita hari ini bercerita tentang Tuhan Yesus.
Siapa yang masih ingat? Ayo. Siapa yang mencobai Tuhan Yesus di bacaan yang sudah kita baca tadi? Yang mencobai Tuhan Yesus adalah iblis. Tuhan Yesus dicobai berapa kali coba? Ada yang masih ingat? 3 kali. Yang pertama, Bu Ani ingatkan lagi ya. Yang pertama, Tuhan Yesus diminta iblis untuk mengubah batu menjadi roti. Karena iblis tahu Tuhan Yesus lapar. Tuhan Yesus sebelumnya berpuasa selama 40 hari. Tuhan Yesus lapar sehingga iblis mencobai Tuhan Yesus. Ayo, kamu kan lapar. Ubahlah batu ini menjadi roti. Itu pencobaan yang pertama. Pencobaan yang kedua, Tuhan Yesus dibawa ke atas untuk melihat semua kerajaan yang ada di dunia. Wah, kerajaannya megah-megah, besar-besar. Iblis ngomongnya bagaimana? Iblis ngomongnya, semuanya ini akan aku berikan kepadamu asal kamu menyembah aku. Jadi iblis meminta Tuhan Yesus untuk menyembah kepada siapa? Menyembah kepada iblis. Nah, pencobaan yang ketiga adalah Tuhan Yesus diangkat di atas bubungan bait Allah yang tinggi sekali. Kemudian Tuhan Yesus disuruh iblis untuk menjatuhkan dirinya. Iblis berkata begini, Tuhan Allah yang di surga janji toh kalau akan menjagamu, malaikat-malaikat akan menjagamu, jangan sampai kakimu tuh terantuk batu. Kalau kamu menerjunkan dirimu dari bait Allah ke bawah, pasti malaikat akan menolongmu. Tetapi apakah Tuhan Yesus melakukan apa yang disuruh iblis? Tentu tidak, anak-anak. Di sini Tuhan Yesus mengajari kita untuk senantiasa memilih hal yang benar. Tuhan Yesus tahu bahwa iblis punya rencana yang tidak baik. Coba adik-adik bayangkan, seandainya Tuhan Yesus mau mengubah batu menjadi roti, kemudian Tuhan Yesus memilih untuk memilih semua kerajaan di dunia dan dia memilih menyembah iblis. Kemudian Tuhan Yesus juga menuruti iblis untuk menjatuhkan dirinya dari bubungan bait Allah. Apa artinya? Artinya Tuhan Yesus menyerah kepada iblis atau kepada si jahat. Tuhan Yesus memilih untuk tetap percaya bahwa dia hanya mau mengikuti perintah Allah Bapa yang ada di surga. Nah, dari contoh Tuhan Yesus, Bu Ani ingin anak-anak semua berhati-hati ketika suatu saat nanti diperhadapkan dengan banyak pilihan. Misalnya anak-anak harus memilih bermain dengan teman-teman dalam situasi pandemi, seneng, enak lepas masker, bisa ngomong dengan bebas. Atau anak-anak memilih tetap menggunakan masker, ngomongnya agak susah, tetapi tetap menjaga kesehatan diri sendiri dan kesehatan teman. Kalau misalnya suatu saat adik-adik diberi pilihan seperti ini, ayo kita bermain, kita naik tangga ke atas, kemudian kamu yang terjun dulu ya. Tangganya tingginya 5 meter, anak-anak disuruh terjun, padahal di bawahnya tidak ada pengaman apa-apa.
Apakah anak-anak semua langsung mengiyakan? Oh iya, karena aku ingin menyenangkan temanku, aku memilih ikut terjun. Dari tangga aku akan terjun. Akibatnya nanti apa? Karena di bawah tidak ada pengaman, anak-anak bisa terluka. Jadi, melalui firman hari ini, Bu Ani berpesan kepada anak-anak semua yang di rumah. Belajar seperti Tuhan Yesus. Belajar untuk memilih hal yang benar. Benar dalam bersikap dengan orang tua, benar dalam bergaul dengan teman-teman, dan terlebih lagi belajar untuk setia memilih lebih dekat kepada Tuhan. Jadi ingat ya anak-anak, hati-hati di dalam memilih. Pilihlah hal yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Tuhan sudah bagikan pada hari ini. Ajari anak-anak yang di rumah, ajari juga Bu Ani, agar kami semua boleh selalu bisa memilih hal yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Jagai kami, berkati kami, terlebih jaga kesehatan kami semua. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan ya yang disampaikan oleh Bu Ani tadi. Ya, pesannya Bu Ani harus dilakukan ya, kita memilih yang baik. Ya, sekarang tiba waktunya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan kita berikan yang terbaik, bisa kita kirimkan lewat transfer bank atau besok kalau kita tatap muka kita masukkan persembahannya ya. Sudah siap semua? Ya, kita sambil memberikan persembahan kita pujikan. Saya senang jadi anak Tuhan, karena anak Tuhan harus baik, tidak boleh bohong, tidak boleh nakal, harus memilih yang baik. Siap semuanya, persembahannya sudah disiapkan, oke? Oke, kita pujikan, saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Ya, kita pujikan satu kali lagi, nakal ya. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal. Ya, diingat-ingat ya. Tidak boleh bohong, tidak boleh nakal. Harus memilih yang baik. Ya, mari sekarang kita mau berdoa, doa persembahan dan doa penutup. Karena ibadah pada pagi hari ini sudah selesai. Kita berdoa dulu, anak-anak sudah siap untuk berdoa? Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau menyertai kami dalam sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami juga Tuhan berikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya Tuhan terima persembahan kami, Tuhan sucikan untuk memperluas kerajaan-Mu.
Dan Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu, walaupun kami sekolah minggu di rumah saja, tetapi Tuhan selalu memberikan sukacita, damai sejahtera, dan kesehatan kepada kami. Sehingga besok kami bisa sekolah minggu dengan tatap muka, bertemu dengan teman-teman kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sungguh mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan setiap kehidupan kami ke tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya anak-anak, kita sudah selesai dalam sekolah minggu ini. Kita akan ketemu lagi ya besok hari Minggu. Jangan lupa kita tetap sekolah minggu dengan penuh semangat ya, dengan penuh sukacita. Kita akan tutup sekolah minggu ini dengan pujian Sungai Sukacitamu, karena sukacita dari Tuhan selalu mengalir di dalam hati kita ya. Anak-anak juga harus tetap menjaga kesehatan ya, tetap prokes, belajar di rumah dengan semangat. Tuhan memberkati. Kita pujikan Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalam-Mu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalam-Mu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Ketemu lagi besok hari Minggu. Tuhan memberkati.